Shalom Bapak Ibu Saudara, kita semua jemaat City of God. Kita bersuka cita karena hari ini kita mau merayakan satu hari yang istimewa di mana Tuhan sudah mengorbankan hidupnya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita mau bersuka cita karena Dia sudah mati dan Dia bangkit untuk kita semua, amin. Kita mau sama-sama nyanyikan, Dia mati bagi kita dan Dia juga bangkit bagi kita. Sama-sama nyanyikan.
yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita semua jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari ambil waktu untuk bersyukur. Bersyukur karena Dia sangat baik. Dia berikan hidupnya untuk hidup kita. Supaya setiap dosa kita diampuni. Supaya setiap dosa kita dihapuskan dan kita beroleh keselamatan. Biar hari ini kami mau berkata Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyatakan Tuhan, bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Caramu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Selamat dikatakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Selamat dikatakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama angkat tangan, katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berbahasa roh. Kita perkuat iman kita di dalam Tuhan. Jesus.
kami dipulihkan. Sama-sama katakan oleh kuasa darah. Kuasa darahmu, kau tak tebus dosaku. Kekudusan melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Biar oleh kuasa daripada darah-Mu Tuhan, kami percaya kami beroleh kehidupan. Oleh kuasa daripada darah-Mu, kami beroleh kemenangan. Oleh kuasa daripada darah-Mu, kami mendapatkan kelepasan. Oleh kuasa dari darah-Mu, kami tahu kami beroleh upah kerajaan yang kekal. Sekarang ya Tuhan, berfirmanlah untuk kami. Karena kami sungguh-sungguh membutuhkan kebenaran daripada firman-Mu. Kebenaran yang akan memerdekakan kami. Kebenaran yang melepaskan kami. Kebenaran yang akan membuat kami mampu bertahan di tengah-tengah setiap badai di kehidupan ini. Sekarang turunkan roh yang membuat kami cerdas pada waktu kami memahami atau belajar untuk memahami firman. Ajari kami untuk mengerti apa yang terkandung di hati-Mu Tuhan, yang akan Kau nyatakan melalui firman ini. Sekarang
baik hamba-Mu yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun. Biar turunkan pengurapan-Mu yang kuat Tuhan. Kami terus menyadari bahwa Engkau bersama dengan kami dimanapun. Sekali lagi urapi kami, urapi kami. Kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara. Tidak terasa kita sudah memasuki satu hari yang sangat berarti bagi orang percaya, yaitu peringatan Hari Jumat Agung. Kita mengerti bahwa memperingati Hari Jumat Agung seringkali terlewatkan begitu saja karena seakan-akan ini hanyalah seperti hari libur di hari Jumat, lalu kemudian beberapa dari kita mungkin disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sekarang cukup lazim dilakukan oleh banyak gereja, yaitu bikin ibadah padam, ibadah-ibadah yang mungkin diadakan di luar, dan kita lupa untuk mengadakan ibadah-ibadah yang secara khusus diarahkan kepada Tuhan. Nah, saya ingin membawa Anda hari ini belajar akan beberapa bagian daripada firman yang berhubungan dengan tentunya hari kematian daripada Tuhan Yesus. Dan saya ingin membawa Anda untuk melihat apa yang sebetulnya Tuhan inginkan untuk kembali dipulihkan. Kata pemulihan ini sendiri mestinya harus mengacu kepada sebuah pengertian tentang apa yang diinginkan. Satu contoh, misalnya Anda berkata, wah yang ini harus diperbaiki kembali. Kalau Anda punya sebuah barang, atau sebuah barang elektronik atau apapun, kemudian barang itu setelah dipakai sekian lama, mulai menurun kinerjanya, atau mulai menjadi rusak, ada beberapa komponen nggak bisa jalan dengan baik, lalu Anda pergi ke tukang servis, dan Anda minta, tolong diperbaiki, seperti yang dulu. Nah, saya yakin sekali bahwa Anda pernah tahu fungsinya yang dulu itu seperti apa. Anda ngerti alat itu dulu kinerjanya seperti apa. Nah, sehingga pada waktu Anda datang lagi ke tukang servis minta diperbaiki, tentunya Anda tahu yang diinginkan itu seperti apa. Nah, setelah alat itu diperbaiki, lalu Anda coba, kok ternyata nggak seperti yang Anda harapkan, Anda datang lagi ke tukang servis itu. Pak, ini ada yang kurang nih, harusnya seperti ini. Dulu alat ini rasanya seperti ini, berfungsi seperti ini. Dan kita coba upgrade terus atau kita coba untuk mengembalikan sesuai dengan standar yang ada. Nah saudara, pada waktu Anda dan saya memohon kepada Tuhan dan berkata, Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan pulihkan hidupku Tuhan. Pertanyaan terbesarnya adalah, tahukah Anda tentang pemulihan yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? Tahukah Anda apa yang sebetulnya Tuhan harapkan dari hidup kita? Ada banyak dari kita berandai-andai tentang pemulihan. Beberapa dari kita mungkin berkata, oh Tuhan pulihkan saya di dalam ekonomi saya. Saya mau bertanya sama Anda, beberapa banyak dari Anda ingin hidupmu diberkati dan Anda berkata, aku butuh dipulihkan. Saya akan bertanya kepada Anda, maafkan saya, berapa kaya sebetulnya yang Anda miliki? Kekayaan yang Anda miliki zaman dulu itu berapa? Apakah Anda adalah seorang pengusaha yang kaya raya di zaman dahulu? Sehingga Anda sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan pulihkan saya di dalam ekonomi. Artinya Anda itu dulu mungkin pernah punya simpanan, punya keuangan yang begitu mapan, lalu Anda mengalami kemerosotan ekonomi, mungkin pernah mengalami bangkrut, Anda berdoa, minta dipulihkan supaya seperti yang dulu. Berapa banyak dari kita juga berkata, Tuhan berikan aku pemulihan di atas rumah tangga. Saya setuju kalau rumah tangga Anda dulu mungkin pernah mengalami fase-fase penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Anda berdoa dan Anda ingin seperti yang dulu. Tapi mari kita coba renungkan. Kalau Anda dulu tidak pernah cukup kaya, maafkan saya, Anda tidak pernah cukup punya banyak uang di masa lalu dan Anda berkata Tuhan pulihkan, saya kadang berpikir sebetulnya seperti apa yang Anda inginkan. Atau di antara Anda berdoa, Tuhan pulihkan rumah tanggaku. Oke, Tuhan akan pulihkan. Yang seperti apa? Yang seperti dulu. Kalau yang dulu mungkin pasanganmu belum kenal Tuhan, Anda minta dipulihkan, berarti Anda ingin seperti yang dulu. Saya hanya ingin membawa Anda untuk sedikit berpikir, mungkin sesuatu yang
yang tidak lazim dalam cara berpikir ini. Tapi saya ingin membawa Anda untuk memahami akan apa yang sebetulnya Tuhan inginkan di dalam hidup kita dan apa yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan membaca dalam sebuah penggalan firman aja di dalam 1 Korintus di pasal yang ke-14 di ayat yang pertama tapi hanya di bagian A. Jadi dalam 1 Korintus pasal 14 di ayat yang pertama tapi hanya di bagian A. Dikatakan begini, kejarlah kasih itu. Hanya sampai di situ aja, karena ada bagian-bagian yang lain bicara tentang karunia. Tapi saya ingin membahas dua bagian ini. Dikatakan sekali lagi, kejarlah kasih itu. Mari kita lihat tentang bagian ini. Di dalam bahasa aslinya, dalam penulisan 1 Korintus 14, 1a ini ditulis dalam bahasa Yunani, ditulis kata kejar yang pertama ialah dioko. Yang artinya ada 4 arti. Yang pertama adalah mencari dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kata kejar ini punya arti yaitu mengarahkan diri kita. Yang ketiga, yaitu atau tetap mengejar sekalipun dianiaya. Dan berikutnya yang terakhir bicara tentang sudah menerima. Jadi arti kata dioko ini ada 4 bagian. Nah, saya ingin coba menjelaskan dengan cepat sekali bagian ini. Pada waktu ayat ini berkata kejarlah kasih itu, ternyata yang pertama itu bicara tentang mencari dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak dari Anda betul-betul mengejar kasih? Dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati. Berapa banyak dari Anda mengejar kasih dengan mengarahkan sungguh-sungguh hati Anda kepada kasih tersebut? Dan yang ketiga, berapa banyak dari Anda mengejar kasih dan Anda rela sekalipun harus dianiaya? Dan yang keempat, itu bicara tentang seberapa kuat Anda mengejar kasih dan Anda tahu Anda sudah menerima. Karena ternyata di dalam ayat 1a ini, kata kejarlah kasih, kata kasihnya sendiri dalam bahasa Yunani dikatakan agape. Nah, saya ingin membawa Anda untuk melihat arti agape ini sendiri, yaitu disebut kasih Tuhan kepada manusia. Kasih Tuhan terhadap manusia. Jadi artinya tentu ini bicara cinta yang dimiliki oleh Tuhan, bukan dimiliki kita. Jadi akan sangat lucu ada orang berkata begini, ayo dong kamu punya kasih agape. Benar, kasih agape bisa diberikan atau bisa keluar kalau orang itu sudah menjadi milik Kristus. Tapi kalau belum, orang itu gak akan pernah bisa memberikan kasih agape. Karena kasih agape itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Dia yang punya. Kasih agape itu hanya datang dan itu milik daripada Tuhan. Jadi kalau kita menginginkan kasih agape, bagaimana caranya? Nah sebentar ya, nanti kita akan belajar di bagian ini. Tapi mari kita akan kembali menyatukan pengertian ayat 1a ini secara berurutan. Pertama tadi saya katakan dioko, bahwa kasih agape yang benar-benar sedang kita harapkan itu, yang pertama harus dicari dengan sungguh-sungguh. Kasih Kristus terhadap manusia untuk kita dapat dapatkan atau bisa kita peroleh, itu harus dicari dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak dari Anda sungguh-sungguh ingin mendapatkan kasih Kristus? Anda harus kejar dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, berapa banyak dari Anda betul-betul menginginkan kasih Kristus? Anda harus mengarahkan hidupmu sungguh-sungguh terhadap agape tersebut. Berapa banyak dari Anda mengejar kasih Kristus itu? Anda tahu Anda harus siap dianiaya. Yang terakhir, berapa banyak dari Anda mengejar kasih agape itu? Dan tahukah Anda kalau Anda sudah menerima? Nah, saya ingin masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu sudah menerima. Mungkin hari ini Anda bertanya, bagaimana ya caranya untuk menerima kasih Kristus? Kasih agape itu. Nah, mari kita akan membaca beberapa ayat secara langsung ya. Pertama dalam Roma. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4.
Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan begini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya mati seperti Kristus. Yesus sudah menunjukkan jalan untuk mendapatkan kasih Bapa, yaitu dengan Dia dibaptis di awal dari perjalanan pelayanannya. Kita tahu kisah baptisan daripada Yesus. Dan kita juga bisa melihat, kalau hari ini kita mengingat kembali, memperingati kembali di Jumat Agung ini, itu adalah gambaran tentang kematian Yesus di kayu salib. Dan pada waktu kita mengambil keputusan untuk dibaptis, kita menjadi sama seperti Kristus, mati. Tapi kita tahu kita juga akan dibangkitkan dari air. Itu sama dengan apa yang sudah dilakukan Yesus lebih dahulu, yaitu bangkit di hari yang ketiga. Jadi yang pertama untuk kita bisa beroleh agape, kita harus tahu bahwa kita harus mati dan bangkit. Kita harus dibaptis. Itu sebagai tanda bahwa setiap dari kita akan berhak mendapatkan kasih agape. Yang kedua, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan daripada dosa. Ada banyak sekali orang Kristen, hari ini ada banyak orang pergi ke gereja. Ada banyak sekali orang menjadi Kristen. Itu karena sebuah bujukan, desakan, keinginan, dan keperluan pribadi yang tidak tercapai. Dan mereka mendengar bahwa di dalam kekristenan akan beroleh jawaban. Saya mau beritahu kepada Anda, itu tidak salah, tapi tidak tepat. Karena yang tepat adalah yang utama daripada kehidupan kekristenan. Kita harus tahu bahwa kita menjadi pengikut Kristus karena kita sadar kita ini orang berdosa. Kita tidak pernah bisa menghapus dosa kita dengan semua emas dan perak yang kita punya. Kita tidak bisa menghapus dosa kita dengan perjuangan penderitaan kita untuk menebus semuanya. Hanya dengan satu cara, kita percaya kepada karya kematian Yesus Kristus. Dan semuanya harus diawali dengan pengakuan dosa. Selama Anda dan saya tidak pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku dosa kita, Anda dan saya belum mencapai pertobatan yang sejati. Ayat yang ketiga atau di pembacaan kita yang berikutnya, Markus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Ini bicara tentang sebuah keputusan yang diambil, sebuah tindakan dari pengakuan dan percaya ini, yaitu dibaptis. Saudara, saya ingin membawa Anda untuk melihat akan sebuah bagian yang penting sekali. Yaitu bagaimana Anda dan saya membangun hubungan dengan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari di mana semua hubungan dengan Tuhan itu sedang diuji. Hari-hari ini adalah hari-hari masa padang gurun. Hari-hari masa di mana setiap dari kita diizinkan lewati gelombang demi gelombang kehidupan. Seberapa kokohnya Anda, seberapa kuatnya iman kita, kita akan bisa lihat hari ini. Mari kita akan lihat di bagian ini. Berapa banyak dari Anda membangun hubungan dengan Tuhan itu karena berkat. Berapa banyak dari kita terus cari Tuhan karena kita tahu Dia sanggup memberkati kita. Yang kedua, berapa banyak dari kita, sekali lagi seperti yang bagian awal tadi saya katakan, kita membangun hubungan dengan Tuhan karena ingin dipulihkan. Berikutnya, berapa banyak kita mencari Tuhan karena kita ingin sembuh. Dan berapa banyak orang cari Tuhan, sekali lagi, karena Anda dan saya menikmati ibadah. Loh, apakah salah? Mari kita lihat. Berapa banyak orang pergi ke gereja sekarang karena berkata, oh pujiannya enak sekali. Saya suka dengan gereja di sana karena
pujiannya, penyembahannya enak sekali. Saudara, saya akan segera meluruskan di hari ini. Anda dan saya harus bertobat kalau engkau mencari gereja karena pujiannya yang enak. Anda bukan sedang menonton, Anda bukan sedang datang ke tempat pertunjukan dan Anda menikmati sebuah nyanyian dan sebuah konser yang indah. Pujian penyembahan yang kita naikkan adalah untuk Tuhan, bukan untuk saudara. Ingat, pujian penyembahan yang engkau nikmati itu bukan untuk engkau. Engkau bukan datang untuk menikmati musik di gereja. Engkau bukan sedang menikmati sebuah rangkaian acara di gereja. Engkau datang ke gereja, merendahkan diri, mengaku dosamu, mempersiapkan hatimu, karena engkau sedang mempersembahkan yang terbaik sebagai pemujaanmu kepada Tuhan. Itu yang harus ada. Ya, berapa banyak dari kita menikmati ibadah karena khotbah-khotbah yang indah. Khotbah-khotbah yang kadang seringkali membuat kita tertawa terbahak-bahak. Khotbah-khotbah yang membuat kita termotivasi. Khotbah-khotbah yang membuat kita berkata, hebat nih pengkhotbah. Luar biasa khotbahnya. Saudara, khotbah itu bukan untuk menyenangkan jiwamu. Tapi khotbah yang sebenarnya adalah untuk membuat setiap dari kita diluruskan kembali dari jalan kita yang bengkok. Coba renungkan baik-baik. Kenapa Yesus pada waktu menyampaikan firman, ada banyak orang ingin melempari batu. Pada waktu Yesus menyampaikan kebenaran, ada sekelompok orang merencanakan kematiannya. Anda tahu karena khotbah yang disampaikan oleh Yesus, itu menyinggung hati orang itu. Pada waktu khotbah yang disampaikan oleh Yesus, membuat sekelompok orang menjadi begitu marah karena tersinggung. Saya mau beritahu kepada Anda kalau hari ini Anda mendengarkan khotbah dan Anda tersinggung dan Anda pindah gereja, engkau sakit. Engkau harus bertobat. Hari ini engkau harus berubah. Sampai kapan lagi engkau bertahan dengan cara hidupmu yang lama dan engkau hanya mencari khotbah-khotbah yang paling nyaman untuk dirimu. Saya mau berkata kepada Anda, khotbah-khotbah yang baik adalah khotbah yang mampu membuat setiap dari kita berkata, Tuhan, aku sadar aku harus kembali kepada jalan yang benar. Khotbah-khotbah yang meluruskan hidupmu. Khotbah-khotbah yang mengkoreksi hidup kita. Khotbah-khotbah yang membangun kita. Khotbah-khotbah yang membuat kita punya daya tahan. Dan sekali lagi, Tuhan ingin mengkoreksi kita. Dan berapa banyak dari kita juga mungkin pergi ke gereja suka karena komunitasnya. Oh, saya suka dengan gereja itu karena orang-orangnya ramah. Teman-teman saya banyak di situ. Itu komunitas yang enak untuk saya bisa bergaul. Berapa banyak orang kaya di sana sehingga selain kebaktian lumayan bisa dapetin orderan karena jemaat di sana orang-orang kaya, ada peluang bisnis. Anda harus bertobat, saudara. Karena tempat Anda beribadah bukan untuk mencari kebutuhan jasmanimu. Anda harus datang ke gereja untuk mencari Tuhan. Itu rumah Tuhan, bukan rumah tempat membangun relasi, bukan tempat untuk membangun mencari pertemanan, bukan untuk mencari peluang bisnis. Ingat itu, Anda harus sadar bahwa Tuhan ingin setiap dari kita dipulih. Yang terakhir, berapa banyak orang pergi ke gereja karena diakonianya. Karena apa yang gereja itu bisa beri. Oh, gereja itu peduli dengan orang miskin. Sehingga aku bisa dapat ini. Aku bisa dapat kebutuhanku. Aku bisa dapat beasiswa buat anakku. Aku bisa dapat sejumlah sembako. Saya mau beritahu kepada Anda. Kalau itu yang kau cari sehingga kau memutuskan ada di gereja tersebut. Sekali lagi saya berkata kepada Anda, bertobat saudara. Karena Anda sedang keliru dalam melangkah dan mencari kebenaran. Saya mau berkata dengan kasih Kristus, ini saatnya setiap dari Anda dan saya. Kembali kepada jalan kebenaran, di mana Tuhan ingin meluruskan hari ini. Saya sadar bahwa Tuhan sedang mengkoreksi gerejanya di dunia. Mengizinkan selama beberapa minggu, gedung-gedung yang mewah. Ruangan-ruangan yang indah. Gereja-gereja dengan sound system yang mahal. Gereja-gereja dengan lighting-lighting yang sangat mahal. Gereja-gereja dengan videotron yang sangat mahal. Dan hari ini semua tidak terpakai.
Berapa banyak orang cari Tuhan karena gemerlapnya fasilitas dalam gereja hari ini tidak terpakai. Dan saya mau beritahu, saudara, Anda harus mengerti. Semua yang Tuhan izinkan ada di dalam gereja, tujuannya cuma satu. Hanya untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, saya hanya mau mengingatkan Anda di hari Jumat Agung ini. Bahwa Tuhan ingin membawa kita masuk kepada satu fase. Satu ayat atau dua ayat yang sering sekali saya kutip di tengah-tengah kesempatan saya berbagi firman. Mazmur pasal yang pertama. Pemazmur berkata seperti ini di ayat yang kedua dan tiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anda nggak akan suka dengan Taurat Tuhan kalau Anda datang ke gereja karena kebutuhan jasmanimu. Anda akan berkata gini aja lah, cari pengkhotbah yang bagus, tolong khotbahin saya nggak ada waktu untuk merenungkan firman. Jujur aja dalam 3 minggu terakhir saya mengunjungi jemaat, saya mengunjungi 1-2 jemaat, saya tanya, kamu ikutin ibadah online nggak? Ada yang jawab, enggak tuh. Kamu ikut nggak ibadah online? Oh ikut, tapi sambil ngitungin nota tuh. Tahukah Anda, berapa banyak dari kita nggak betul-betul memberikan hidupmu untuk cari Tuhan. Makanya kenapa saya rilis video hari Selasa kemarin tentang aturan-aturan liturgi ibadah online. Karena pada waktu saya kunjungi jemaat-jemaat ada yang berkata, oh saya tim multitasking. Saya bisa dengerin khotbah sambil ngitung nota, sambil sisi yang satunya nonton sinetron. Jadi artinya sekali dengerin khotbah, ngitung nota, sama nonton sinetron. Saya mau tanya, Anda dapat yang mana? Jangan-jangan lebih banyak sinetron yang masuk, notanya yang masuk, khotbahnya lupa. Oh, Anda tidak bisa membiarkan dirimu seperti itu. Kesukaannya Raja Daud berkata, dikatakan apa? Mazmur berkata kesukaannya ialah Taurat. Kayak orang lagi mancing. Kesukaannya mancing, nggak mau diganggu. Diem aja di situ, nikmati. Ada orang kesukaannya mungkin baca, kesukaannya hobi tertentu. Dia fokus kepada itu. Apakah Anda suka dengan firman Tuhan? Di ayat yang ketiga, yang terakhir. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Hei saudara, ini musim. Musim apa? Musim orang susah. Ini musim apa? Musim orang khawatir. Ini musim apa? Musim corona. Ini musim apa? Ya ini musim semua orang jadi cemas. Ini musim yang membuat kita berkata ini bukan musim yang bagus. Ya, tapi orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kita adalah orang yang sedang dibawa dalam satu musim. Di mana yang lain berguguran. Yang lain tidak berbuah. Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Musim ini membuat setiap Anda dan saya akan berbuah. Yang setuju katakan amin. Orang Kristen akan semakin bercahaya. Saya menggambarkan seperti ini. Kalau selama ini Anda adalah lilin kecil, saya adalah lilin kecil. Di tempat yang terang, lilin kecil tidak dianggap. Hanya dipakai untuk apa saudara? Kalau lilin kecil di tempat yang terang, ngusir lalat di rumah makan. Anda lagi makan di sebuah warung makan, di sebuah rumah makan banyak lalat. Anda bilang sama pegawai rumah makan, Mbak, tolong dong minta lilinnya. Buat supaya terang? Oh tidak. Untuk apa? Ngusir lalat. Saya mau beritahu sama Anda. Selama ini mungkin kerohanian kita sederhana sekali seperti ya lilin kecil. Tapi saya mau berkata dengan kasih Kristus. Kegelapan sedang melanda bumi. Kegelapan sedang terus datang di tengah-tengah bumi dan semakin hari semakin pekat. Orang memprediksi kesulitan ekonomi. Resesi ekonomi global sedang terjadi. Keamanan sedang menjadi sesuatu yang mulai terusik. Di mana-mana orang khawatir, cemas akan virus. Gelap.
semakin gelap. Ya, semakin gelap di mana-mana. Bukankah lilin kecil menjadi bersinar semakin terang? Lilinnya nggak nambah terang, tapi karena gelapnya nambah, lilinnya jadi semakin bercahaya. Anak-anak Tuhan, hari ini sedang dibawa dalam fase. Mari siapkan hati kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Saya percaya kasih agape itu akan masuk dalam hidup kita. Kasih Kristus terhadap manusia. Pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bahwa kita semuanya akan menjadi seperti Kristus. Dia di dalam kita ada di dalam Dia. Dunia tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu untuk memiliki kasih agape. Tapi orang yang sudah bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk di dalam dirinya. Ada kasih Kristus masuk dalam hidup kita. Kita terus bisa bercahaya, memberkati, menolong banyak orang, berbuat sesuatu, berdampak, senyum kita, perkataan kita, bukan seperti orang dunia menjadi lemah. Tapi perkataan kita menguatkan, tindakan kita menolong orang lain, karya kita membawa dampak yang luar biasa. Mari pejamkan mata bersama-sama. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari fokus. Mari arahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan kembali nyanyikan oleh kuasa daripada darah Yesus. Itu yang menyucikan setiap kita. Mari sama-sama arahkan hatimu. Mari sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Sehingga setiap dari kami beroleh kasih Tuhan terhadap manusia. Usaha, niat baik kami, hati kami yang kami tata sebaik mungkin tidak akan pernah bisa membuat kami memiliki kasih seperti kasih Tuhan terhadap manusia. Kalau hari ini kami beroleh semuanya itu, kami tahu Tuhan, itu karena karya penebusan-Mu 2000 tahun yang lalu untuk setiap dari kami. Dan kami bersyukur untuk semua yang ada. Hanya oleh kuasa dari darah-Mu Tuhan yang telah tebus dosa kami. Kirabashandaya rabata karabaya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebelum kita akan memulai kembali lagi dengan ujian ini, saya hanya ingin sekali lagi ingatkan kita semuanya. Hanya oleh karena kuasa darah Yesus, kita ini dibuat menjadi manusia-manusia ciptaan baru. Yang setuju katakan amin. Coba Anda renungkan, siapa saudara, siapa saya?
Saya kalau merenungkan diri saya sadar sekali saya bukan siapa-siapa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat saya banggakan, saya megahkan dari apa yang ada dalam hidup saya di masa lalu. Tapi kalau hari ini, saya bisa merasakan bagaimana Tuhan terus memberi saya cinta, kasih, kerelaan untuk berkorban, berbuat sesuatu. Semua itu bukan karena memang saya baik, no. Bukan karena saya memang punya hati yang seperti itu, sosial dan lain sebagainya, tidak. Kalau saya memperhatikan orang-orang miskin, kalau saya coba untuk menolong banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang lain, itu bukan karena saya berlebihan dan saya orang yang seperti itu sebelumnya. Tidak. Tapi pada waktu saya mendapatkan akan agape, kasih Kristus yang saya peroleh karena karya kematiannya 2000 tahun yang lalu untuk saya. Dan saya tahu juga untuk saudara, pada waktu kita menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita menerima kasih agape, itu yang mengubah hidup kita. Itu yang mengembalikan keadaan. Tiba-tiba saya suka untuk merenungkan firman Tuhan. Saya bisa paksakan diri saya untuk baca Alkitab dari kecil, tapi ternyata saya nggak suka. Saya didorong untuk baca firman, saya nggak suka. Saya dipaksa untuk baca firman, saya coba curi-curi untuk tidak melakukannya. Tapi pada waktu saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mencintai firman Tuhan. Saya mengasihi Dia dan saya membaca surat cintanya kepada saya, yaitu Alkitab. Dan saya bisa merasakan bagaimana Tuhan tuntun hari lepas hari. Dia mengarahkan, Dia mengajar saya, Dia mengizinkan saya untuk berlari, Dia mengizinkan saya untuk berjalan. Dan seringkali Dia berkata, diam nak, tetap ada di tempat ini. Ternyata semuanya ini yang disebut langkah yang dituntut oleh Tuhan. Saudara, sebentar kita akan selesai dengan ibadah Jumat Agung kita. Dimanapun saudara berada, setelah kita nyanyikan lagu ini, saya ingin berdoa buat kita. Doa sebuah kesepakatan, doa ucapan syukur, doa akan segala kebaikan yang Tuhan izinkan. Doa pertobatan untuk setiap dari kita. Sekali lagi, bukankah semua hanya karena kuasa daripada darah Yesus? Dia sudah tebus kita. Oh Ramashandaya Ramataka. Dia sudah tebus dosa kita. Dia sudah membuat kita mengalami pembaharuan. Irapashandaya Ramataka Ramaya Ramayana. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Mari angkat tanganmu dan kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kasih-Mu
menakjubkan. Apa yang berharga di hidupmu engkau berikan, yaitu kasih agape engkau beri buat kami. Kasih standar Tuhan terhadap manusia. Usaha baik kami, latar belakang baik kami gak pernah bisa membuat kami memiliki kasih agape. Tapi kalau hari ini kami memiliki kasih agape dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa kasih itu sudah kami terima ya Tuhan, karena karya daripada kematian dan kebangkitan. Dan kami akan terima utuh untuk membuat kami dapat berjalan di tengah-tengah badai kehidupan. Kami tahu Tuhan, lembah kekelaman ini, masa-masa gelap ini tidak akan pernah bisa dilewati dengan kekuatan kami. Tapi kami tahu Tuhan, kalau kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, mengizinkan kebenaran firman itu masuk dalam hidup kami, itu yang akan membuat kami dapat dituntun melewati lembah kegelapan. Maka Mazmur 23 katakan bahwa kami akan menikmati makanan, menikmati hidangan di depan musuh-musuh kami. Kami tahu ini waktunya di mana kami dapat merasakan gadamu dan tongkatmu menyertai kami. Inilah waktunya di mana kami dapat merasakan akan air yang jernih yang boleh ada di depan kami untuk kami minum. Dan semuanya itu karena kasih-Mu yang mengajari kami untuk mencintai hukum-hukum-Mu. Sekarang hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang ada dalam ibadah ini. Diberkati Tuhan, diberkati kami. Untuk menjadi orang-orang yang terus kuat untuk berani mengaku dosa di hadapan. Orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang hidup di dalam perjanjian Bapa kepada anak. Orang-orang yang hidup seperti yang Bapak mau. Lembah kekelaman boleh kami lewati, tapi bukankah kemenangan sudah Kau berikan? Oleh karena itu sekali lagi Tuhan, berkati ibadah kami, berkati setiap jemaat, berkati kami semua. Dan kami juga berdoa, terus kawal hidup kami dalam tudung ilahi, pelindungan, penjagaan. Terus bawa kami hidup dalam kemenangan dan sukacita, supaya sekali lagi Tuhan, hidup kami memancarkan sinar kemuliaan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh diselenggarakan. Dan sekali lagi berkati buat tangan-tangan yang sudah memberi untuk persembahan yang ada. Engkau berkati mereka dengan apa yang mereka tahu. Dan balas berlipat kali ganda seperti yang Kau janjikan ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, setiap dari kami yang ada dimanapun, yang diberkati Tuhan, akan menguatkan banyak orang. Mari sekali lagi terima berkat Tuhan mengalir di atas kami. Diberkati pekerjaan, diberkati rumah tangga, diberkati apa yang ada dalam hidupmu, diberkati kotamu, diberkati semua yang menjadi pergumulan. Dan mari lihat bahwa hidupmu dipakai menjadi terang dan garam. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Mari sekarang kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kita pasti melakukan pekerjaan besar. Ada yang diberkati, katakan amin, amin. Kita akan berjumpa lagi di ibadah Paskah, dan saya percaya kita siap menerima, menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.